Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salah satu daya tarik wisata Indonesia adalah alam baharinya nan elok mempesona. Bermacam panorama pulau-pulau berpadu padan dengan lautan biru dan memanjakan mata wisatawannya. Usahaan pulau-pulau Kars dan Karang menjadi daya tarik tersendiri bagi masing-masing daerahnya. Berikut 3 kawasan pulau Kars di Indonesia nan cantik pilihan Journey. Selengkapnya dalam Journey Way to Explore. Mengeksplorasi Raja Ampat tidak pernah ada habisnya. Destinasi sempurna bagi para penikmat alam, surga alam bawah laut yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Cara untuk membuktikan keindahannya hanya dengan datang langsung menikmati Sang Mutiara di belahan barat Papua ini. Kali ini saya mengeksplorasi Kofiau, sebuah distrik di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Indonesia. Dari Jakarta, wisatawan dapat menempuh perjalanan udara ke Sorong dengan waktu tempuh selama 4 jam. Dilanjutkan menggunakan kapal perintis dari Sorong ke Kofiau yang hanya ada 1 kali keberangkatan selama seminggu dengan waktu tempuh 12 sampai dengan 16 jam dengan tarif Rp50.000. Misol memiliki sejuta pesona. Saya pun tak mau melewatkan untuk mencicipi keindahannya. Saya menuju ke tebing Kars Sun Malellen untuk melihat seni cadas purbakala. Bentang alam Misol identik dengan hamparan kars yang menculang tinggi. Oleh karena faktor alam, batuan kars ini menciptakan bentuk yang unik, seperti bentuk hati, dan sepasang pengantin, tergantung imajinasi masing-masing. Hanya sekitar setengah jam dari Kampung Harapan Jaya Misol, saya tiba di seni cadas Sun Malellen atau yang biasa disebut Goa Telapak Tangan. Saya pun terpukau melihat seni cadas yang usianya diperkirakan sudah mencapai ribuan tahun. Wow! Ada lukisan telapak tangan, dan beberapa gambar diantaranya cukup jelas menggambarkan biota laut seperti lumba-lumba. Ini lukisan dindingnya sudah dari tahun berapa, Pak Yusuf? Kalau lukisan dindingnya kita tidak tahu. Memang sudah dari zaman masih nenek moyang kita sudah memang ada. Wah, sudah lama Lama sekali ya. sekali. Terbuatnya dari apa, Pak Yusuf? Kalau terbuatnya dari apa kita juga belum tahu. Memang ini pakai apa kita tidak tahu. Tidak ada. Entah itu darah manusia atau darah ikan, atau mungkin ada kulit kayu yang punya mereka campur dengan darah apa yang ini. Nah, kalau yang coret-coret itu apa, Om? Kalau yang coret-coret itu manusia yang tidak bertanggung jawab, dan itu yang kita sesalkan karena itu tangan-tangan jahil begitu yang harus kita mencegah dari sekarang. Kalau memang mau untuk dia bagus ke depannya harus kita sama-sama jaga untuk ke depannya lebih bagus. Ternyata Misol Papua yang dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya juga memiliki spot-spot di atas laut yang menarik untuk dikunjungi. Selain seni cadas Sun Malellen, saya juga mau melihat keindahan Love Lagoon Karwopop Misol. Harga tiket masuk untuk wisatawan domestik Rp50.000 per orang. Sementara untuk wisatawan mancanegara Rp75.000 per orang. Welcome to Love. Nanti kita naik ke atas ya, Om ya? Iya, kita naik. Berapa lama? Kita kalau bisa ini ya setengah jam lah. Kalau tidak sampai. Mana sih yang itu ya? Iya, yang di atas. Wah, tinggi banget. Nanti kalau di situ baru kita bisa dapat gambar love-nya yang bagus. Oh iya, kalau di sini kan soalnya cuma kelihatan air aja ya, Iya. nggak kelihatan bentuk lautnya. Iya. Untuk trekking ke atas, rombongan wisatawan harus menunggu wisatawan lainnya turun karena jalur trekking yang sempit. Tingkat kemiringan medannya cukup menanjak dan cukup menguras tenaga. Namun Pak Yusuf terlihat biasa saja, bahkan tanpa alas kaki sekalipun. Wah, untung ada tangga ya, Om.
Ini dibuat untuk mempermudah pengunjung yang datang ke sini untuk ambil gambar live di sini. Dari tahun berapa Om udah ada tangga seperti ini? Sudah 2 tahun. Ini tangga ini untuk pengunjung. Ketinggiannya berapa sih Om sampai naik ke atas sana? 300. 300? Iya. Tapi memang dari awal kalau naik itu masih ada tali untuk penahan. Oh, ekstrim ya berarti. Iya. Berapa lama kita nih jalan lewat tangga ini? Bisa 30 menit. 30 menit ya. Semangat! Wah, akhirnya sampai juga. Keindahan Love Lagoon Karwawop Misol memang patut diperjuangkan. Saya pun tak sabar untuk mengabadikan keindahannya melalui foto. Perjuangan dari bawah ke atas terbayar dengan keindahan Love Lagoon Karwawop Misol. Untuk menuju Taman Nasional Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, saya menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Makassar, dilanjutkan dengan penerbangan ke Poso. Dari Poso, saya menempuh perjalanan darat untuk tiba di Ampana. Selain rute tersebut, ada pula alternatif lain, yakni penerbangan dari Jakarta ke Palu, dilanjutkan dari Palu ke Ampana. Ampana merupakan ibu kota Kabupaten Tojo Una-Una. Memiliki 3 pelabuhan untuk aksesibilitas kapal, Ampana menjadi salah satu pintu gerbang untuk mengeksplorasi keindahan Taman Nasional Kepulauan Togean. Mau beli tiket masuk untuk 1 orang? Untuk berwisata ke Taman Nasional Kepulauan Togean, wisatawan harus membeli karcis masuk. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang penerimaan negara bukan pajak. Untuk wisatawan mancanegara harga tiketnya Rp150.000, untuk wisatawan domestik harga tiketnya hanya Rp5.000 saja. Terdiri dari ratusan pulau, ada beberapa pulau yang menjadi destinasi wisata populer di Kepulauan Togean. Ini adalah Pulau Layang, salah satu daya tarik dari Taman Nasional Kepulauan Togean. Bentuknya menyerupai batu-batu karang yang muncul di atas permukaan laut. Dan Pulau Layang menjadi awal perjalanan saya untuk mengeksplorasi Taman Nasional Kepulauan Togean. Sekitar 40.000 penduduk menghuni Taman Nasional Kepulauan Togean. Mereka berasal dari latar belakang etnis yang beragam, mulai dari suku Bobongko, Togean, Bugis, dan tak ketinggalan suku Bajo. Saya akan mengajak Anda ke Desa Tongidon untuk melihat kearifan lokal para nelayan di Taman Nasional Kepulauan Togean dalam memancing ikan. Pak, kalau mancingnya pakai umpan ini, Bu. Pak, jadi ini alatnya Pak? Ini alat mancing tradisional ini. Oh, sederhana sekali ya? Ya, Hanya sederhana. pakai apa? Senar? Pakai senar, pakai pancing, pakai pemberat. Biasanya sehari melaut bisa dapat berapa Pak ikannya? Ya, kalau sehari itu kalau namanya itu rezeki yang sudah biasa main 20 kilo dalam 1 hari. Campuran macam-macam ikan. Tapi kalau karena yang sial juga biasa 1 hari itu ya paling banyak itu 2 kilo sampai 3 kilo. Lagi. Apa ya Pak? Ya. Mencari rezeki dengan halal. Ya, Dan yang penting alam tetap terjaga. terjaga. Wah, ini dapat lagi nih Pak. Aduh, bukan main rezeki, Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Tak mudah untuk tetap bertahan menggunakan cara-cara tradisional menangkap ikan. Godaan untuk melalui jalan pintas dengan menggunakan bom dan racun untuk mendapat ikan yang lebih banyak dan cepat sangat besar. Mengingat mayoritas penduduk Taman Nasional Kepulauan Togean bergantung sepenuhnya dari hasil laut. Namun para nelayan di Taman Nasional Kepulauan Togean percaya bahwa alam lebih berharga. Warisan yang bisa diturunkan untuk anak cucunya. Marilah memancing kita bersama, pakai cara tradisional. Semoga ikan kita berlanjut sampai anak cucu. Untuk mencegah nelayan menggunakan bom dan racun dalam penangkapan ikan,
Taman Nasional Kepulauan Togean bersama kelompok masyarakat pengawas melakukan patroli dan penyuluhan secara rutin. Selamat pagi, Pak. Sama-sama, Pak, ya, kita jaga lautnya kita, jaga karangnya kita, supaya tambah banyak ikan yang diam di sini. Jika harta tak bisa diwariskan, hanya laut dan kekayaannya yang melimpah yang bisa diwariskan untuk mereka dan generasi berikutnya. Sudah di Kendari tak lengkap rasanya kalau nggak menginjakan kaki ke pulau eksotis Labengki. Perjalanan dimulai dari Tanasa, yaitu dengan menggunakan speedboat. Jaraknya sekitar 40 km dan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 20 menit. Ada beberapa pilihan penginapan di pulau ini, tapi kali ini saya akan mencoba beristirahat di sebuah resort. Akhirnya sampai juga di Labengki. Depan penginapan udah bagus banget pemandangannya. Jadi penasaran gimana sekitar sini, bagaimana daratannya, apa aja wisatanya. Tapi saya istirahat dulu ya, baru aku ajak kamu jalan-jalan. Masih berada di resort, ternyata saya bisa menikmati banyak aktivitas yang menarik loh. Tepat di belakang penginapan ada satu titik pandang, yaitu dari atas dengan pemandangan yang luar biasa banget. Tapi harus hati-hati nih naiknya karena banyak batuan kars yang tajam-tajam. Sampai di titik atas dengan pemandangan mini Raja Ampat. Ini kata orang lokal, tapi kalau misalnya saya tetap bilangnya ini Labengki besar. Di sisi belakang ada juga pemandangan yang bagus, yaitu laut dengan bentuk hati. Jadi ini dia pemandangan dari udara. Pulau Labengki besar ini dikelilingi pulau-pulau kecil yang indah dengan struktur batuan kars. Maka dari itu, sejauh mata memandang, suguhan karang-karang besar yang menjulang tinggi mirip dengan Raja Ampat yang sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan jika bergeser sedikit ke sisi lainnya, kamu akan melihat pemandangan tepi laut yang menyerupai bentuk hati. Tetap di lokasi yang sama, saya pun ingin bermain olahraga air. Setelah puas menikmati pemandangan di Labengki ini dari atas tebing kars, sekarang waktunya menikmati air lautnya, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu paddling. Paddling kali ini cukup berbeda karena dapat pemandangan pulau kecil dan terumbu karang dengan ikan-ikan yang terlihat dari jernihnya air laut. Bagi saya yang gak biasa, paddling ini cukup sulit dilakukan untuk menjaga keseimbangan saat berdiri. Kuncinya yaitu kaki harus rileks dan tetap tenang. Tapi kalau ada gelombang air laut, tentu saja saya suka langsung panik dan terjatuh. Saat sudah mulai bisa mengendalikan diri, akhirnya saya bisa deh mengayuh dayung dengan tenang dan menikmati keindahan sekitar Labengki. Mencari keseruan lainnya, saya akan menuju Laguna Mahumalalang atau Blue Lagoon. Untuk menemukan harta karun yang indah, saya harus melewati batuan kars yang tajam terlebih dahulu. Wah, ini dia ya, Bang Gondrong ya. Keren banget. Ini tuh memang sudah lama dibuka untuk umum atau gimana, Bang? Sebenarnya kalau dibuka untuk umum udah lama sih. Ya. Saya di sini 2016 itu udah banyak orang kesini, hanya belum terlalu banyak yang mengeksplor. Belum banyak orang yang kesini. Ya baru-baru sekitar 2018 kesini mulai banyak orang kesini. Aksesnya memang hanya ini nih ya, kayu-kayu gitu untuk bisa ke sana. Iya, karena ini memang kawasan hutan lindung masuknya. Jadi kita tidak boleh merusak kontur alam yang ada di sini. Makanya kita bikinkan dari kayu yang bisa dibongkar ketika sewaktu-waktu tidak dipakai.
Gitu. Ini tuh aktivitasnya apa aja kira-kira yang bisa kita lakukan? Kita di sini yang pertama pasti foto. Nah, pasti foto. Setelah itu kalau mau berenang, kita bisa berenang. Tapi kalau mau snorkeling, di bawahnya itu cuma lumpur sih, dalam 5 meteran lah. Cuma ikannya lumayan banyak di sekitaran pinggiran. Ikan baronang, ikan itu. Barakuda juga ada sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Aman kok. Coba ke situ yuk. Oke, mantap. Di balik batuan kars ini terdapat air tawar dengan warna biru yang menyerupai hijau Tosca yang menggoda. Saya membawa kano dari resort sehingga dapat menikmatinya dengan cara yang berbeda. Airnya yang bening membuat saya melihat ikan-ikan yang berlalu lalang. Ya, itulah sedikit perjalanan saya dalam 1 hari untuk merasakan surga tersembunyi di sisi utara kota Kendari. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.